Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita semua luar biasa. Kita semua dahsyat kabarnya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Siap masuk di dalam hadirat Tuhan? Sebelum masuk di dalam hadirat Tuhan, bisa kasih senyum kiri kanannya. Mungkin kalau di rumah tadi belum sempat senyum sama suami atau istrinya. Saat ini waktu yang tepat untuk kita bisa menyapa satu dengan yang lain. Haleluya. Bila kiranya pada pagi hari ini setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya mau melihat seberapa banyak Bapak Ibu yang merindukan hadirat Tuhan tercurah pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan? Haleluya. Kita semua rindu hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami segenap umat-Mu datang berkumpul. Menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Atas setiap kasih yang Kau berikan di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Yesus. Dalam pujian penyembahan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, kami benar-benar mau memfokuskan hati kami, memfokuskan hidup kami, agar kami Tuhan bisa berjumpa secara pribadi dengan kasih-Mu Yesus. Ibadah ini akan sia-sia ketika kami tidak mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ibadah yang kami lakukan akan biasa-biasa saja Tuhan. Ketika kami tidak mengalami lawatan Engkau Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau menjamah setiap hidup kami. Katakan kepada Tuhan, aku rindu untuk bisa lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Biarkan setiap kita pada pagi hari ini masing-masing mengejar hadirat Tuhan. Jangan berhenti menyembah Tuhan sebelum engkau mendapatkan Tuhan. Jangan puas. Mari pada pagi hari ini berikan hati yang haus. Hati yang mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Dekat padamu Tuhan itu yang kami rindukan. Dekat padamu itu rinduku. Bahkan setiap kata kami Engkau menunggu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu. Kami mau mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Biarkan kami mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Kami membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Jemaat, saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Dia, bahwa kami mau lebih dekat lagi di hadapan-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Bahkan setiap kata kami Engkau menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, membawa hidup kami
Tuhan kami yang kami bawa dengan segenap hati kami Tuhan. Mungkin tidak mudah bagi kami pada pagi hari ini untuk menyatakan Tuhan Yesus baik. Mungkin tidak mudah bagi kami Tuhan untuk mengatakan rasa syukur kami Tuhan. Karena begitu berat beban yang kami alami Tuhan. Tapi biarlah kiranya pada pagi hari ini kami mau katakan kepada jiwa kami masing-masing. Bersukacitalah karena Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari angkat suaramu yang terbaik. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita pada pagi hari ini. Tuhan mengerti setiap beban yang kau rasakan. Ya Rabba syakara pamata kaya Rabba syikir. Ya Rabba syikir. Engkau melihat hati kami yang tulus selalu menaikkan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami akan selalu bersuka cita karena perbuatan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu hadir di tengah kami pada pagi ini Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Setiap beban kami Tuhan, setiap kuk yang kami pikul kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Berikan kami kelegaan, berikan kami kekuatan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang layak ditinggikan selain daripada Yesus Raja di atas segala raja. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memberikan puji-pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Yesuslah Raja di atas segala raja. Dan pada pagi hari ini Kau bertahta di tempat kudus-Mu Tuhan. Dan kami siap membawa pujian kami, membawa rasa syukur kami yang terbaik. Hanya bagi Yesus Sang Juru Selamat kami. Hanya bagi Yesus sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang dahsyat. Semuanya saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita, kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Meskipun masalah kita berat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di tempat ini, amin. Haleluya. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya. Tuhan Allah hadir tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama
Allah yang perkasa, boleh sorakan haleluya. Amin. Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Amin. Yang pagi hari ini datang tanpa masalah, boleh angkat tangan. Tanpa masalah. Tanpa masalah ya. Oh, ada yang enggak tanpa masalah. Luar biasa ya Bu, anugerah Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti ada masalah ya. Ada yang berat, ada yang ringan masalah hidup kita. Tapi kita pagi ini mau percaya bahwa di dalam Yesus semuanya itu akan Tuhan selesaikan. Amin. Haleluya. Seberat apapun masalahmu, ketika engkau datang bersama Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus,
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada di pihak kita, amin. Sekalipun begitu banyak masalah yang menerpa kehidupan kita, asal ada Yesus, asal Yesus tetap ada bersama kita, kita tidak akan pernah takut, amin. Yang setuju bisa katakan aminnya lantang. Amin. Setuju? Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau tidak menolak setiap pujian penyembahan kami. Engkau tidak menolak ketika kami mencari Engkau Tuhan. Ketika Engkau ada di sisi kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Ketika Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut menghadapi dunia ini Tuhan. Sebab Yesuslah yang menjadi sumber keberanian kami. Sebab Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sebab Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. ini iman percaya kami di hadapan Kau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kepadamu apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menyadari perjalanan iman kami tidak semakin mudah. Terkadang kami harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Namun kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa bersama dengan kami. Sehingga apapun situasi ataupun keadaan kami, Engkau selalu bersama dengan kami.
Ajari kami untuk senantiasa menerima dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap apapun yang sedang kami hadapi. Karena itu bagian daripada proses perjalanan iman kami kepadamu Tuhan. Berkati kami dengan hati yang taat dan hati yang selalu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dengan pesan firman-Mu pagi ini. Kami siap diberkati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya ada sukacita. Amin. Oh ya, mungkin Bapak Ibu agak sedikit heran, ya ada apa ini? Jadi ketika saya menyampaikan salam kok enggak dijawab ini. Fokusnya kepada sebuah nampan. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya, tidak di sini, tidak juga di PT MAP. Kalau waktu masa peralihan jam firman ini biasanya rewel anak-anak sekolah minggu. Jadi kondisinya di gereja di MAP juga seperti ini. Jadi kalau mau masuk firman itu saya harus ngasih waktu sekitar 2 menit 3 menit. Karena anak-anak sekolah minggu ada yang nggak mau lepas sama mamahnya ya. Untuk masuk ke ruang sekolah minggu. Ternyata hari ini juga terjadi di tempat ini. Bapak Ibu izinkan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini masih seputar dalam kehidupan Bapak Abraham. Dan saya memberikan sebuah judul di sini adalah ukuran kepuasan diri. Apakah Bapak Ibu, saudara semua sudah menerima berkat Tuhan secara berlimpah? Sudah, ada yang amin. Siapa yang mungkin merasakan ini jujur saja? Pak, saya merasakan berkat Tuhan itu cukup. Ada? Tadi yang pertama berkelimpahan, yes. Ya Pak, saya berkelimpahan. Siapa yang mengatakan, Pak berkat Tuhan itu cukup Pak? Atau yang ketiga, siapa mengatakan, Pak berkat Tuhan kok saya rasa kurang ya? Kurang Pak, jadi kalau sampai hari ini, aduh hidup saya sepertinya agak sulit sekali. Karena saya rasa itu berkatnya Tuhan itu kurang. Ya, mungkin Bapak Ibu memiliki sebuah pandangan atau keyakinan yang beda-beda, tapi pagi hari ini mari kita akan belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan sehingga kita memiliki satu iman yang sama. Berkat Allah diberikan itu tidak sedikit, atau berkat Allah itu tidak diberikan secara kurang, terlalu sedikit sekali. Namun berkat Allah itu diberikan secara melimpah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai 14. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Secara manusia rohani kita semua ya yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Bapak Abraham. Oleh sebab itu kita pun juga menerima warisan dari janji Allah yang diberikan kepada Bapak Abraham. Jadi kita akan menerima berkat Allah berlimpah-limpah. Ada amin. Coba kasih salam dulu dong kanan kirinya. Berlimpah-limpah berkat Tuhan. Diyakini Bapak Ibu berlimpah-limpah berkat Tuhan itu. Dan satu lagi. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ini Tuhan Yesus menekankan kembali. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah memberkati kita, berkat yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu sayang sekali kalau ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang beribadah kepada Yesus tapi mulutnya ini minta maaf, tidak dijaga. Sering mengatakan kurang. Aduh kok kurang, kok sedikit sekali ya. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru dikatakan bahwa berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Iya, oke. Ini waktunya saya akan memberikan sebuah peragaan. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu diberikan tidak secara cukup. Ada yang bisa, saya minta tolong, bisa dipegang gelasnya. Oke, Bapak Rudi, bisa menghadap ke jemaat Pak ya. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu tidak berbicara tentang cukup. Nah, bisa kelihatan enggak? Ini cukup. Apakah firman Tuhan tadi berkata bahwa berkat Allah itu cukup? Tidak. Apakah firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu penuh? Ini penuh. Apakah firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati secara penuh? Tidak. Bisa ditaruh Pak. Firman Tuhan berkata, silakan duduk Pak, terima kasih. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebentar ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelimpahan itu berkaitan dengan kata dasar limpah yang memiliki makna sangat banyak, berlebih-lebihan, tertumpah banyak atau meluap. Jadi berkat Tuhan itu dicurahkan secara melimpah. Ini tadi kan sudah penuh. Kalau melimpah bagaimana Bapak Ibu? Bisa melihat perbedaannya. Inilah berkat Tuhan secara melimpah sampai membeluber. Sekali lagi, ini tidak sulap ya. Ini kenyataannya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan dicurahkan tidak sedikit, tidak cukup, tidak penuh, tetapi secara berlimpah-limpah. Berkat berkelimpahan tidak dapat dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki batasan ukuran kepuasan diri. Berkat Tuhan itu sudah dicurahkan secara melimpah-limpah sampai meluber. Tapi kenapa kok masih banyak orang-orang Kristen yang mengatakan kurang. Masih banyak kekurangannya, kebutuhannya ini dan itu masih banyak. Padahal firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan secara melimpah. Nah, kenapa ada orang yang tidak bisa menerima atau mengalami berkat Tuhan secara berkelimpahan? Karena mereka tidak memiliki batasan ukuran kepuasan diri. Nah, seperti ini contohnya. Tadi waktu Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, ya, kita diberkati. Tuhan selalu memberkati kita. Ada amin. Kita diberkati Bapak Ibu. Oh, nanti dulu Tuhan, kayaknya kurang. Kalau segini kurang, nanti dulu Tuhan, sepertinya aku masih perlu ganti sepeda motor. Oke, Tuhan berkati. Kurang besar Tuhan kayaknya berkatnya. Oke, diberkatilah
Sudah mau penuh Bapak Ibu, mau bluber. Oh nanti dulu Tuhan, saya pikir-pikir. Anak kami kan sudah banyak, kayaknya kalau motor kurang. Mobil Tuhan. Kami pengen ada mobil. Oke, diberkati lagi saudara. Sudah punya mobil. Oh nanti dulu Tuhan, kayaknya masih kurang ini. Kalau biasanya mobil Xenia, aduh kayaknya kurang ngetren deh. Ganti yang Pajero. Oke. Mulai dari yang 200 ml. Masih banyak kebutuhan, kurang Tuhan. Oke Tuhan berkati lagi. 500 ml. Kurang Tuhan. Karena mobilnya mereknya merek biasa. Dan harganya yang murahan. Aku pengen yang lebih Tuhan. Oke. Sudah punya Fortuner. Oh sudah bagus saudara. Aduh Fortuner kok kurang Tuhan ya. Kurang enak. Ini kan Fortuner buat istri saya aja dah. Aku juga perlu mobil Tuhan. Kok bisa yang Pajero. Dari 250 liter tidak cukup. Dari 500 ml tidak cukup. Dari 1000 ml tidak cukup. Sudah dikasih Pajero Bapak Ibu. Wah, di garasi ada Fortuner, ada Pajero. Masih kurang, kurang Tuhan. Tetangga itu lo punya truk CPO. 200 liter. Tuhan, tetanggaku CPO-nya enggak satu, kurang. Tetanggaku barusan kredit ada 5 unit truk CPO lagi. Saya enggak punya gambaran ini sih, apa namanya profil yang 2000 liter. Enggak ada selesainya Bapak Ibu. Berkat kelimpahan hanya dinikmati bagi mereka yang memiliki batasan ukuran kepuasan diri. Sampai kapanpun berkat Tuhan itu dicurahkan, kurang Tuhan, kurang. Karena kita enggak memiliki batasan ukuran kepuasan diri. Kalau sekiranya kita pada level di sini Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, cukup. Maka kelimpahan sebagai janji Allah itu kita bisa menikmati. Berkat Tuhan itu melimpah luar biasa loh. Meskipun di garasi enggak ada Pajero. Meskipun di garasi kita enggak ada Fortuner. Meskipun di lahan samping rumah enggak ada truk CVO. Tapi bisa mengatakan terima kasih berkat Tuhan berlimpah-limpah. Siapa yang mengatakan berkat Tuhan sudah kualami berlimpah-limpah? Bisa angkat tangan. Oh haleluya. Jadi kalau nanti dapat truk CPO tolong buat gereja ya. Orang-orang percaya yang tidak merasa cukup dan selalu kurang, meskipun berkat Allah telah diterima akan mengalami kesulitan bertumbuh dalam iman. Kurang terus Bapak Ibu. Ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11, Alkitab mudah dibaca, Rasul Paulus katakan, aku katakan ini kepadamu bukan karena aku membutuhkan pertolongan. Aku telah belajar untuk puas dengan apa yang kumiliki, dengan apapun yang terjadi. Rasul Paulus membangun batas ukuran kepuasan dirinya. Arti daripada kata Paulus ini Bapak Ibu saya menangkap ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kepuasan tidak bergantung kepada eksternal. Bagi Rasul Paulus, dia merasa puas itu bukan saja ketika dia sedang diberkati Tuhan. Atau hidup dalam kenyamanan, oh baru dia mengatakan aku puas karena hidup nyaman. Atau Rasul Paulus mengatakan aku puas karena aku berkelimpahan berkat Tuhan. Tidak. Jadi pada Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa kepuasan dirinya itu tidak tergantung kepada
keadaan atau situasi eksternalnya. Dia mengatakan bahwa aku dalam kekurangan atau aku dalam kelebihan, aku sudah memiliki kepuasan di situ. Jadi kepuasannya tidak bergantung kepada kondisinya. Ada Pajero, ada Fortuner, ada truk CPO, baru aku merasa puas. Tidak sampai di situ. Dalam keadaan kekurangan, dia menderita, dia dihina, dia dicaci maki, ya Rasul Paulus dipenjara, disiksa, dipukuli, dalam kondisi menderita, dia pun bisa mengatakan, aku sudah puas berkat Tuhan. Jadi bagi Rasul Paulus kepuasan itu tidak dilihat dari finansialnya. Dan makna yang kedua dalam Filipi pasal 4 ayat 11, kepuasan ternyata ada sesuatu yang dipelajari. Jadi kepuasan diri, wah saya sudah puas ini pada level segini. Itu tidak lahir begitu saja, tidak terjadi secara alami. Tapi firman Tuhan tadi berkata, di dalam Filipi pasal 4 ayat 11, aku katakan ini kepadamu bukan karena aku membutuhkan pertolongan, aku telah belajar. Jadi bagaimana kita orang-orang Kristen bisa memiliki batasan ukuran kepuasan diri, yaitu dia harus belajar. Karena batasan ukuran itu tidak dilahirkan secara jasmani atau secara alami. Tetapi itu bagian daripada proses iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa memiliki batasan ukuran kepuasan diri itu bisa dipelajari. Nah bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari pasti bisa. Dan yang terpenting di sini kita bisa belajar untuk mendapatkan kekuatan, mampu memiliki batasan ukuran tadi karena semuanya pertolongan daripada Tuhan. Jadi makna yang ketiga, kekuatan memiliki batasan ukuran kepuasan diri itu berasal dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ya, ayat selanjutnya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pak, berapa sih Pak levelnya batasan kepuasan diri? Berdoalah sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa tolong kita menempatkan diri kita sampai di mana batas kepuasan diri kita. Tuhan pasti akan mampukan kita. Karena Bapak Ibu ketika kita bisa memiliki batasan kepuasan diri, itu akan menolong kita, mencegah kita menjadi budak keinginan kita. Waduh, benar ini sangat menyiksa loh Bapak Ibu. Kalau kita diperbudak dengan keinginan kita yang gak akan pernah puas, kita akan capek sendiri. Firman Tuhan berkata, di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan kenyang dengan uang. Siapa yang mencintai uang tidak akan kenyang. Siapa yang mencintai akan dosa tidak akan pernah puas. Dosa 1, dosa 2, dosa 3, semua dosa akan dilakukan. Dan itu enggak akan selesai Bapak Ibu. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan mendapat penghasilan darinya. Itu juga kesia-siaan. Ketika saya merenungkan kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 ini Bapak Ibu tadi pagi, langsung saya bikin status ya di WhatsApp saya. Saya katakan pencarian segala sesuatu dalam dunia ini adalah sia-sia. Sekali lagi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita cari dalam dunia ini akan menemui kesia-siaan. Terkecuali ketika kita mencari Yesus, tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita menemukan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Ada amin. Tidak ada sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita renungkan, kita mencari apa yang ada dalam dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan itu tidak akan memberikan keselamatan. Tapi ketika kita mencari Yesus dan mendapatkan Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berarti dalam dunia ini. Bahkan kita pun menerima keselamatan.
Jadi sekali lagi tidak sia-sia ketika kita berusaha mencari Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Dan pagi hari ini saya terima kasih buat Bapak Ibu yang mau bangun pagi. Meskipun mungkin kemarin ya ada kegiatan sampai malam, tapi hari ini bangun pagi beribadah di tempat ini dan jam ibadahnya pun juga pagi jam 7. Nah jam 7 dimulai, enggak tahu keluarga Bapak Franky dari rumah jam berapa. Karena perjalanan pun bisa 45 menit ya, kalau dari rumah saya pun bisa 20 menit ya. Kalau dari rumah Bapak Franky mungkin bisa setengah jam atau 45 menit. Mereka mau bangun pagi-pagi ya. Dan juga Bapak Suhadi yang juga jauh dari Bundaran KB. Ada juga Ibu Muji dari kilometer 13. Dan yang lainnya terlebih yang dari seberang ini. Mungkin tadi malam sudah capek ya. Berjualan, berdagang, pagi buka jendela, itu gereja. Ya. Dan mau beribadah. Tidak sia-sia kita mencari Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita menerima atau kita memiliki ukuran batas kepuasan diri Bapak Ibu, itu akan mengurangi stres. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya jadi ternyata dengan memiliki batasan ukuran kepuasan diri itu bisa menolong kita supaya kita bisa tidur nyenyak ya. Kenapa ya? Berkat Tuhan ini kita bisa alami secara melimpah. Kalau melimpah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan. Situasi sekarang ini ya, saya melihat ada beberapa berita, ada orang yang bingung ini saya mau beli emas atau mau jual emas ya. Karena ada yang mengatakan emas nanti bisa turun lagi menjadi 1 juta. Ada yang mengatakan emas nanti akan tembus 5 juta. Jadi yang bingung sampai enggak bisa tidur katanya. Bingung pegang emas ini bagaimana, sudah terlanjur kemarin beli harga 2 juta, kalau nanti turun 1 juta bagaimana, takutnya luar biasa. Karena dia telah menginvestasikan uang ratusan juta Bapak Ibu. Namun ada juga yang senang-senang tapi juga daldiduk, karena belinya masih murah, masih 900, sekarang sudah 3 juta sekian. Waduh dapat cuan ini, tapi informasinya akan turun drastis, nah bikin takut saudara. Tetapi orang yang menerima berkat Tuhan berkelimpahan, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, dan tidak stres. Ada amin. Ya, firman Tuhan berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dan poin yang terakhir, kepuasan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Seperti hubungan kita dengan keluarga. Kita melihat banyak sekali ya contoh kita temukan ada hubungan suami istri, orang tua dengan anak itu tidak kuat karena sama-sama sibuk mengejar yang namanya tadi kelimpahan berkat. Padahal di garasinya sudah ada apa? Truk CPO. Sudah ada apa? Pajero. Sudah ada apa? Fortuner. Masih ngejar, kurang. Yang di rumah kan Pajeronya warna hitam. Itu loh tetangga saya warnanya putih bagus. Jadi aku ingin beli warna putih. Nanti tetangga sebelahnya beli warna pink. Dia pun juga akan rindu pengen pink, jadi lengkap Bapak Ibu. Enggak puas, akhirnya apa? Enggak ada waktu suami istri, enggak ada waktu orang tua dengan anak-anak. Terlebih enggak ada waktu lagi dengan Tuhan, nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Kepuasan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar penting dalam hidup. Jadi ketika kita sudah menemukan batasan ukuran kepuasan diri, maka kita akan fokus apa yang menjadi panggilan kita. Hubungan dalam keluarga, kita minggu lalu yang menyaksikan peneguhan nikah.
Bagaimana pernikahan ini adalah pernikahan yang diberkati oleh Allah. Tuhan punya rencana yang besar mulia dalam pernikahan itu. Tetapi bagaimana kalau tidak ada kepuasan diri di dalam pernikahan itu? Bubar Bapak Ibu. Rencana Tuhan tidak tergenapi, hubungan tidak baik. Oleh sebab itu ketika kita memiliki batasan ukuran kepuasan diri, maka kita akan fokus pada panggilan Tuhan. Keluarga, hubungan dalam keluarga itu akan tetap menjadi nomor satu. Hubungan kita dengan Tuhan itu tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Tentunya Bapak Ibu ketika kita sibuk mengejar kepuasan yang nggak ada selesainya itu, kita nggak akan fokus kepada yang namanya pertumbuhan rohani. Karena kita mengejar hal-hal yang bersifat sementara ini. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah memberkati kita secara berlimpah. Ketika kita memiliki batasan ukuran kepuasan diri, kita akan bisa fokus kepada hal-hal yang penting, melayani orang lain, melayani, kita mengembangkan karunia-karunia pelayanan kita. Jikalau kita masih sibuk mengejar yang namanya kepuasan, sudah enggak ada waktu lagi. Sementara kita diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Sangat menyedihkan kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah diberkati dengan karunia melayani, tapi akhirnya enggak bisa melayani karena kesibukan pekerjaan. Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka jago musik, yang mereka jago menyanyi dan punya karunia melayani, menyanyi, karunia memain musik, tapi tidak ada waktu karena kesibukan. Oleh sebab itu biarlah kiranya karena pertolongan Tuhan kita menemukan batas ukuran kepuasan diri kita. Ayat yang terakhir, Matius pasal 7 ayat 19, Tuhan Yesus mengingatkan, waspada Bapak Ibu, ini sangat serius sekali. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini tidak main-main. Tuhan Yesus sangat serius kepada para pendengar, para pengikutnya. Jangan main-main. Pertumbuhan rohani itu sangat penting. Bagaimana orang-orang Kristen bisa mengalami pertumbuhan rohani? Yaitu ketika mereka sudah menemukan batas kepuasan diri. Dan akhirnya bisa fokus kepada hal-hal yang penting dalam dunia ini. Yaitu apa? Mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu kalau menanam sebuah pohon, ya itu buah ya, kalau tidak menghasilkan buah pada waktunya, kita pasti akan jengkel. Nggak akan dipelihara lama-lama. Kalau pun bisa secepatnya ada dicabut, diganti dengan pohon yang baru. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang pernah nanam pohon cabai itu 2 tahun baru berbuah? Ada? Di sini ada seorang petani loh, pasti akan diketawain. 2 tahun masuk baru panen. Pak Tomo, berapa tahun Pak? Pohon cabai itu biasanya 3 bulan. Ya, Bapak Agustinus, Bu Karti, mungkin yang lainnya juga tahu. 3 bulan itu sudah panen. Kalau seandainya pohon cabai panennya 2 tahun Pak Tomo, bagaimana Pak? Sabar Pak? Sabarnya dari 30 km mungkin. Orang Kristen perlu ada namanya pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari temukanlah batas
ukuran kepuasan kita. Kesimpulannya, dengan pertolongan Tuhan tentunya, jangan mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Karena kita enggak tahu batas ukuran kepuasan kita menurut Tuhan di mana. Oleh sebab itu libatkan Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, orang-orang percaya dimampukan mengetahui ukuran batasan kepuasan diri. Ada seorang anak Tuhan Bapak Ibu, secara finansial, secara materi luar biasa. Rumahnya sangat besar di pinggir jalan, dia punya beberapa usaha sembako dan juga rentalan yang lainnya, punya lahan yang sangat besar, dipetak-petak ya, dikreditkan. Mobilnya ya tadi salah satunya sudah saya sebutkan Bapak Ibu. Tapi dia seringkali mengatakan apa? Aku perlu kelimpahan Tuhan, berkat kelimpahan Tuhan. Ayo melayani, ayo memberkati, nanti dulu masih kurang. Saya dalam hati, waduh, yang di garasi itu apa itu? Yang dimiliki itu sudah secara manusia melimpah-limpah. Nah ini Bapak Ibu sebuah gambaran yang sungguh mengerikan. Mari segeralah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menemukan batasan kepuasan sehingga kita bisa fokus kepada hal yang penting di dalam hidup ini. Hidup ini sangat sementara. Ketika kita memiliki batasan ukuran, yang poin yang kedua, ketika kita memiliki batasan ukuran kepuasan diri, maka kita akan menyadari bahwa Allah telah memberkati secara berlimpah dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak mampu itu tertolong. Jadi ketika kita karena kekuatan Tuhan kita menemukan batasan ukuran kepuasan diri, maka kita tahu oh ternyata kelimpahan ini Tuhan punya rencana. Yaitu untuk menjadi berkat di mana orang-orang yang perlu ditolong itu diberkati. Dan sampai kepada bangsa-bangsa pun juga melihat kuasa Allah, melihat kemuliaan Allah karena kita diberkati secara berlimpah-limpah. Ya kayaknya pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar sekali lagi merendahkan diri, kita merenungkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Di mana posisi kita, tetaplah percaya bahwa berkat Tuhan itu sudah dicurahkan secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan diri, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kita begitu baik, sangat baik Bapak Ibu. Dia menyediakan berkat dengan sangat mengerti, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ukuran kepuasan kita. Ialah kiranya dengan memiliki ukuran batasan kepuasan diri, kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Kita bisa mengerjakan perkara-perkara ilahi. Kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Hari-hari kita bisa memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berbuah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita naikkan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi dari awal. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda
Rasul Paulus berkata, aku katakan ini kepadamu bukan karena aku membutuhkan pertolongan. Aku telah belajar untuk puas dengan apapun yang kumiliki dan apapun yang terjadi. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan berlimpah-limpah. Namun mungkin Bapak Ibu menyadari, Pak, aku ini punya masalah. Aku mengalami musibah. Aku kehilangan uang, aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Apakah aku harus puas dengan keadaan ini? Apakah ini berkat Tuhan berlimpah-limpah? Seperti yang saya sampaikan tadi, Rasul Paulus dia mengatakan, aku puas. Itu bukan pada situasi dia berkelimpahan. Dia tidak pada situasi sedang diberkati. Dia tidak hanya dalam situasi sedang dalam keadaan nyaman. Tapi justru ketika dia sedang mengalami aniaya karena pengabaran Injil. Dia mengalami sebuah tekanan, dia mengalami hukuman yang seharusnya dia tidak terima itu. Karena dia tidak melakukan kejahatan. Tapi dalam penderitaan itu dia mengatakan, aku puas, aku diberkati secara berlimpah-limpah. Sekali lagi, berkat Tuhan berlimpah-limpah tidak selalu berbicara dengan materi yang sangat banyak, yang sangat meluber atau tumpah-tumpah sampai kita nggak tahu mau ditaruh di mana. Tidak. Tapi dalam keadaan kita mungkin saat ini sedang sakit yang belum sembuh. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Mungkin kita dalam kondisi yang sedang mengalami musibah. Kita telah menerima berkat Tuhan secara berlimpah-limpah. Dan disitulah kita mulai belajar untuk memiliki ukuran batasan kepuasan diri. Mari kita tanggalkan Bapak Ibu, kita tinggalkan pola pikir kita, aku menerima berkat kelimpahan kalau uangku banyak, kalau hartaku banyak, kalau tanahku luas, kalau rumahku tingkat. Tidak seperti itu. Berkat kelimpahan itu bisa dilihat dari sudut pandang ketika kita mengalami kekurangan secara finansial. Ketika kita berjalan dalam lembah-lembah yang penuh dengan kekekalan. Belajar dari Rasul Paulus. Biarlah kiranya kita menemukan batasan, ukuran kepuasan diri. Dan akhirnya kita bisa menikmati memang benar berkat Tuhan itu telah diberikan secara berlimpah-limpah. Dan saya telah mengalaminya. Saya penuh dengan damai sejahtera. Saya penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita pagi ini kepada Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Sampaikan untuk segala pergumulan kita. Terlebih berdoalah untuk kita bisa menemukan di mana ukuran batas kepuasan diri kita. Supaya hidup kita tidak kita habiskan untuk mengejar kepuasan. Karena kepuasan itu tidak akan pernah selesai. Dan itu sia-sia. Sehingga kita kehilangan waktu yang terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita kehilangan momen-momen yang terbaik bersekutu dengan Tuhan. Karena mengejar keinginan-keinginan jasmani kita yang gak pernah bisa kita selesaikan. Berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini dan memberkati kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau tidak mau melihat kami hidup untuk mengejar yang namanya kepuasan diri. Yang itu tidak akan pernah bisa kami capai Tuhan karena semuanya sia-sia. Karena kepuasan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu pagi hari Tuhan tolong kami, mampukan kami
kami boleh menerima, memiliki batasan ukuran kepuasan diri. Sehingga kami akan fokus kepada panggilan hidup kami. Karena kami menyadari hidup ini sangat singkat Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh mempergunakan hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh sampai berbuah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Dengan berkat-berkat kelimpahan, biarlah kiranya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, di mana bangsa-bangsa boleh melihat kuasa Allah, kebesaran Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya pagi hari ini Tuhan menolong kami. Dan kami telah menemukan ukuran batas kepuasan diri. Sehingga kami boleh katakan hari ini, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu berlimpah-limpah. Biarlah kiranya hidup kami dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Semakin hari semakin menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan lemah dalam iman, kiranya Tuhan boleh kuatkan, Tuhan teguhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami telah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati pada pagi hari ini, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap benih firman yang kami dengar, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hidup kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Jika sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan taruh berapa jumlah yang harus kami beri pada pagi hari ini, kami juga boleh memberi dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Pada yang bertugas saya persilakan. Berbunga dan berair sejuk.
pujian ini mengatakan kita mau berjalan bersama dengan juru selamat kita. Kita mau ikut dan tetap mendengar suara Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan buat setiap persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya setiap persembahan yang kami bawa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui persembahan yang kami bawa di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat setiap persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu yang mereka sudah taat, setia, memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau tidak pernah berhutang, Kau melihat setiap hati yang taat, setiap hati yang mau berbagi, setiap hati yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di sepanjang ibadah kami, di mana Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah ini. Biarlah kiranya segala sesuatu yang kami persembahkan, semuanya kami kembalikan hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami, atas setiap sikap hati kami yang kami bawa ketika kami datang beribadah Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami alami di sepanjang 1 minggu ini, kami mau tetap mengikuti Engkau, kami mau tetap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan dengan juru selamat, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk selalu tetap percaya, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Bila kiranya di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus menuntun, membimbing setiap langkah-langkah kami Tuhan. Diberkati kiranya usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang menabur Tuhan akan menuai kembali dengan sukacita yang daripada Engkau. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak kami yang mereka juga sudah mulai aktif minggu Senin nanti Tuhan akan sekolah, kiranya juga Tuhan mengurapi, menjagai di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk seluruh umat-Mu di sepanjang minggu ini, Engkau pelihara, dijauhkan dari kecelakaan, roh jahat, roh mau, sakit, penyakit, kematian kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah akan selalu melindungi kami, melingkupi kami, memelihara sepanjang hidup kami. Dan minggu depan boleh Tuhan, kami boleh kembali lagi ke tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Izinkan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau memberikan sekali lagi hormat kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang dari tempat ini akan melaksanakan panggilan hidup kita.
menjadi orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang akan selalu berkemenangan karena kita telah menerima berkat Allah yang berlimpah-limpah. Ya, kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah dicurahkan dalam hidup kita. Dan kita pun juga akan pulang menerima berkat persekutuan dengan Roh Allah. Roh Kudus akan senantiasa tinggal di dalam setiap hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kali. Setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih.